Kita sering banget dengar narasi kalau sebuah negara baru bisa dihargai kalau militer atau ekonominya sudah raksasa. Tapi faktanya, di dunia yang lagi nggak stabil kayak sekarang, kekuatan fisik itu justru sering bikin negara lain waspada atau malah takut. Yang dicari dunia sekarang bukan lagi siapa yang paling dominan, tapi siapa yang paling bisa diprediksi. Konsistensi itu mahal harganya, dan Indonesia secara nggak sadar sudah investasi di aset itu selama puluhan tahun lewat sikap yang nggak berubah-ubah. Kenapa banyak negara ngerasa lebih nyaman duduk bareng kita dibanding sama negara-negara adidaya yang punya segalanya? Jawabannya sederhana. Karena kita nggak berisik dan nggak punya kebiasaan buat maksa orang lain ikut aturan main kita. Kepercayaan itu nggak dibangun lewat pamer otot di perbatasan, tapi lewat rekam jejak. Dunia lagi ngelihat Indonesia bukan sebagai ancaman, tapi sebagai titik aman, di mana semua orang bisa naruh harapan tanpa harus ngerasa terintimidasi. Mungkin lo ngerasa ini hal biasa, tapi dalam hubungan antar negara, reputasi sebagai teman yang lurus itu langka banget. Bayangin lo punya teman yang dari dulu sampai sekarang prinsipnya sama. Nggak pernah tiba-tiba berubah haluan cuma karena ada keuntungan sesaat. Karakter negara yang kayak gini yang bikin lembaga internasional atau negara tetangga ngerasa punya pegangan yang jelas. Kita nggak lagi ngomongin soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling nggak bikin pusing. Fenomena ini sebenarnya menarik banget buat dibedah secara psikologis. Ada istilah low risk partner, yaitu pihak yang risikonya paling kecil kalau kita ajak kerjasama. Indonesia masuk ke kategori itu karena kita nggak punya agenda tersembunyi buat menguasai negara lain atau ngerusak tatanan yang udah ada. Kita cuma mau duduk tenang, kerja bareng, dan mastiin semua pihak dapat porsinya masing-masing tanpa ada yang merasa dikerdilkan. Di video kali ini, gue pengen ngajak lo buat berhenti sejenak dari narasi-narasi bombastis soal kejayaan. Kita bakal ngobrol santai soal kenapa karakter itu lebih penting daripada senjata. Ternyata alasan kenapa Indonesia mulai dipercaya banyak pihak itu bukan karena kita tiba-tiba jadi superhero, tapi karena kita konsisten jadi diri sendiri di tengah dunia yang makin nggak karuan. Ini soal cara dunia membaca siapa kita yang sebenarnya melalui sikap yang kita ambil. Dalam pergaulan internasional, setiap negara itu punya branding masing-masing. Ada yang dikenal sebagai polisi dunia, ada yang jadi pabrik dunia, dan ada juga yang identik dengan konflik. Indonesia punya branding yang cukup langka, yaitu negara besar yang dikenal nggak punya musuh alami. Ini bukan karena kita lemah atau nggak berani, tapi karena sejak awal arah politik luar negeri, kita memang dibangun untuk jadi jembatan, bukan tembok. Logikanya sederhana, mirip kayak milih teman curhat. Lo pasti lebih nyaman cerita ke orang yang nggak suka menghakimi dan nggak punya agenda tersembunyi. Di mata banyak negara, baik berkembang maupun maju, Indonesia punya aura itu. Sejarah kita nunjukin kalau kita lebih suka menyelesaikan masalah lewat dialog, kompromi, dan meja makan, bukan lewat ancaman atau tekanan sepihak. Sikap ini bikin banyak pihak ngerasa aman, karena Indonesia dianggap nggak bakal nusuk dari belakang, atau manfaatin situasi demi keuntungan sepihak. Kunci dari semua itu sebenarnya ada di konsistensi. Dari dulu sampai sekarang, Indonesia itu cenderung membosankan dalam arti yang positif. Sikapnya mudah ditebak, nggak reaktif, dan jarang bikin keputusan ekstrim hanya karena perbedaan pandangan. Kita nggak maksa negara lain buat milih kubu, dan kita juga nggak gampang memutus hubungan. Prediktabilitas inilah yang bikin kepercayaan tumbuh, baik dari pemimpin negara lain, investor, maupun lembaga global kayak PBB dan World Bank. Mereka nggak cuma lihat angka ekonomi, tapi juga stabilitas karakter sebuah negara. Indonesia sering dipercaya jadi penengah bukan karena punya solusi ajaib, tapi karena semua pihak merasa diperlakukan setara dan nggak diancam. Kepercayaan semacam ini nggak bisa dibeli pakai uang atau kekuatan militer. Dia tumbuh pelan-pelan lewat janji yang ditepati dan sikap yang tetap tenang saat dunia lagi panas. Tanpa banyak gembar-gembor, Indonesia sudah membangun modal sosial yang besar di panggung global. Kalau bicara strategi global, ada logika yang sangat masuk akal kenapa posisi sebagai low-risk partner itu justru menguntungkan. Di dunia bisnis, orang sering lebih milih partner yang konsisten dan bisa diandalkan daripada yang besar, tapi penuh drama. Indonesia ada di posisi itu. Kita dilihat sebagai jangkar stabilitas kawasan. Kalau Indonesia adem, satu kawasan besar ikut adem, dan itu nilainya mahal banget buat ekonomi dunia.
Di saat yang sama, dunia internasional itu penuh ego, terutama dari negara-negara besar yang sering mentok karena gengsi masing-masing. Di celah inilah Indonesia berperan sebagai pelumas hubungan. Kita nggak punya beban sejarah buat mendominasi siapapun, jadi kita bisa diterima di ruang-ruang yang sering tertutup buat negara adidaya. Kita bisa ngobrol dengan Barat tanpa dicurigai, dan tetap dihormati oleh Timur tanpa dianggap boneka. Kemampuan diterima lintas blok ini adalah bentuk soft power paling murni. Bukan soal ekspor budaya atau pengaruh ideologi, tapi soal rasa aman yang kita tawarkan. Saat krisis, dunia nggak nyari siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang bisa jadi mediator yang adil dan nggak bawa agenda tersembunyi. Prinsip nggak ikut campur urusan dalam negeri orang yang sering dianggap kuno, justru jadi fondasi kepercayaan kita. Banyak negara di Afrika, Amerika Latin, sampai Asia, ngerasa diperlakukan setara ketika berurusan dengan Indonesia. Nggak ada atasan, nggak ada bawahan, cuma mitra. Ditambah lagi gaya diplomat dan pemimpin kita yang tenang, santun, dan sabar, cari jalan tengah, kepercayaan itu jadi tahan lama. Kedengarannya mungkin nggak segagah julukan raksasa, tapi dalam permainan jangka panjang, jadi yang paling dipercaya itu jauh lebih strategis. Banyak orang masih salah paham, ngira kepercayaan itu tanda kelemahan, padahal di geopolitik justru sebaliknya. Hanya negara yang punya rasa percaya diri tinggi yang berani berdiri netral, tanpa ikut arus permusuhan. Indonesia nggak butuh konflik buat ngebuktiin eksistensinya. Dengan konsisten di jalur damai, kita nunjukin kalau arah masa depan kita dikendalikan oleh keputusan sendiri, bukan oleh tekanan kekuatan luar. Itu sebabnya, setiap ada isu sensitif di kawasan, banyak negara tetangga cenderung nunggu sikap Indonesia. Bukan karena kita punya kuasa buat ngatur mereka, tapi karena suara Indonesia dianggap paling objektif dan minim kepentingan tersembunyi. Dari sinilah muncul moral authority, orang dengerin bukan karena takut, tapi karena percaya kita bicara demi keseimbangan bersama. Kepercayaan yang sama juga jadi magnet kuat buat kerja sama jangka panjang, termasuk investasi. Investor global lebih takut sama ketidakpastian dibanding pertumbuhan yang pelan. Indonesia, dengan karakter moderat dan kebiasaan komprominya, jadi semacam asuransi alami di tengah dunia yang makin penuh konflik. Di saat yang sama, kita juga konsisten merangkul negara-negara yang sering terpinggirkan, memberi mereka ruang dan suara tanpa menggurui. Loyalitas pun terbangun secara timbal balik. Di balik layar, diplomat Indonesia dikenal sebagai pendengar yang baik, datang bukan dengan tuntutan, tapi dengan niat kolaborasi. Semua ini adalah tabungan kepercayaan yang nilainya baru terasa di masa depan, saat dunia makin bergantung pada kerja sama ketimbang konfrontasi. Dalam skenario itu, negara dengan cadangan kepercayaan terbesar akan jadi pusat gravitasi baru, dan Indonesia pelan-pelan sedang menempati posisi itu. Posisi Indonesia hari ini jelas bukan hasil kebetulan atau keberuntungan sesaat. Ini buah dari proses panjang yang menuntut kesabaran luar biasa, terutama untuk nggak ikut hanyut dalam emosi global yang sering meledak-ledak. Saat banyak negara memilih teriak paling kencang demi perhatian, Indonesia justru konsisten membangun reputasi secara pelan tapi rapi. Strategi diam-diam menghanyutkan ini terbukti lebih efektif dibanding pamer kekuatan yang cepat naik tapi juga cepat habis. Nggak banyak negara yang bisa menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang saling bermusuhan, dan itu cuma bisa dilakukan kalau integritas dijaga mati-matian. Indonesia nggak menjual janji manis, tapi konsistensi antara ucapan dan tindakan. Keselarasan inilah yang bikin negara besar pun harus berhitung ulang sebelum meremehkan posisi Indonesia. Dari situ muncul rasa hormat yang tumbuh secara alami. Indonesia menunjukkan bahwa kita bisa jadi mitra yang dipercaya tanpa harus jadi bawahan siapapun. Sikap mandiri dan berprinsip ini justru bikin dukungan Indonesia terasa tulus, karena dunia tahu kepercayaan kita nggak bisa dibeli. Kita sadar betul kalau kepercayaan itu mahal harganya, susah dibangun, tapi gampang runtuh. Makanya, kita memilih langkah yang mungkin terlihat pelan, tapi memastikan setiap keputusan nggak merusak karakter yang sudah dibentuk puluhan tahun. Dunia pelan-pelan menyadari bahwa senjata bisa bikin takut, tapi cuma integritas yang bisa bikin percaya. Dan mungkin memang bukan takdir Indonesia untuk jadi adidaya dalam arti tradisional, melainkan jadi penopang stabilitas global, detak jantung yang menjaga dunia tetap terhubung. Kalau sejarah menilai dari jejak perdamaian dan kerjasama, nama Indonesia punya alasan kuat untuk ditulis dengan tinta yang tebal dan jelas.
Pada akhirnya, mungkin ini saatnya kita ngelihat diri kita dengan cara yang beda. Bukan lewat kacamata persaingan siapa yang paling hebat, tapi lewat kacamata kemanfaatan buat sesama. Kenapa banyak negara ngerasa nyaman sama kita? Mungkin karena mereka melihat sesuatu yang jarang mereka temuin di tempat lain. Kejujuran untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu pura-pura jadi kuat. Kepercayaan itu nggak butuh pengumuman besar. Dia bekerja lewat kesunyian, lewat komitmen yang dijalankan tanpa banyak drama. Pas lo ngelihat bendera kita berkibar di pertemuan internasional, mungkin yang lo lihat bukan cuma simbol negara, tapi simbol sebuah janji kalau dunia masih punya tempat di mana dialog lebih dihargai daripada peluru. Nggak ada kesimpulan mutlak soal ini, karena kepercayaan adalah proses yang terus berjalan. Tapi satu yang pasti, di tengah dunia yang makin penuh curiga, menjadi pihak yang bisa dipercaya adalah sebuah kekuatan super yang nggak semua negara punya. Mungkin itu sudah lebih dari cukup buat bikin kita bangga, bukan karena kita merasa lebih hebat dari yang lain, tapi karena kita tahu kita sudah berada di jalan yang benar. Gimana menurut lo? Apa lo ngerasa karakter sebuah negara emang lebih penting daripada kekuatannya di masa sekarang? Atau menurut lo kepercayaan itu cuma bonus dari posisi strategis kita aja? Hal kayak gini emang enak banget buat dipikirin sambil ngopi, karena jawabannya mungkin nggak bakal lo temuin di buku teks, tapi di cara dunia memperlakukan kita setiap harinya.